Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Andrian Ziredian dengan NPM 230450146. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel studi kelayakan. Jadi artikel yang saya review ini berjudul A Holistic Approach to Tourism Carrying Capacity Estimation in Sensitive Ecological Areas. Jadi artikel ini ditulis oleh Maria J. Nicolau, Dimitris V. Angelis, dan Sofia J. Andriotti, dan dipublikasikan pada jurnal Environment, Development, and Sustainability oleh Springer pada tahun 2024. Jadi topik utama artikel ini adalah pendekatan holistik dalam menghitung tourism carrying capacity atau daya dukung wisata, khususnya pada kawasan ekologis yang sensitif. Artikel ini memiliki DOI yang tertera pada slide dan menjadi salah satu referensi terbaru dalam kajian pariwisata berkelanjutan. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa kawasan ekologis sensitif memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap aktivitas wisata. Dan jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas wisata dapat menyebabkan yang pertama, degradasi lingkungan, yang kedua kerusakan habitat, yang ketiga penurunan keanekaragaman hayati. Jadi penulis menyoroti bahwa metode konvensional dalam penghitungan daya dukung wisata seperti physical carrying capacity, real carrying capacity, dan effective carrying capacity seringkali tidak cukup akurat untuk kawasan dengan biodiversitas tinggi dan resiko kerusakan cepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek fisik tetapi juga mengintegrasikan faktor ekologis, sosial, tata ruang, dan kapasitas pengelolaan. Lalu tujuan utama penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengembangkan model carrying capacity holistik yang mampu menggabungkan berbagai faktor yang saling berkaitan dalam satu kerangka analisis. Yang kedua, menguji model tersebut. Jadi pada kawasan konservasi yang memiliki tingkat sensitivitas ekologis yang tinggi, sehingga dapat diketahui tingkat akurasi dan realisme model itu bagaimana. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi pengelolaan berbasis data yang dapat digunakan untuk menjaga keberlanjutan kawasan sensitif sebagai destinasi wisata. Oke, sekarang masuk dalam metode penelitian holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi holistik yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, ecological sensitivity assessment, yaitu penilaian terhadap kerentanan habitat, vegetasi, fauna, resiko erosi, serta zona dengan nilai konservasi tinggi. Yang kedua, socio-environmental evaluation, yang menilai persepsi wisatawan dan masyarakat lokal terkait dampak wisata dan tingkat kenyamanan. Yang ketiga, manajemen capacity analysis, yang mengevaluasi jumlah petugas, regulasi kawasan, fasilitas mendukung, serta efektivitas pengawasan. Keempat, GIS-based spatial modeling, yaitu pemetaan zona sensitif menggunakan sistem informasi geografis dengan mengintegrasikan variabel fisik, ekologis, dan sosial. Dan yang terakhir adalah holistic TCC formula, yaitu menggabungkan seluruh faktor tersebut ke dalam satu model daya dukung yang wisata yang terpadu. Nah, selanjutnya adalah temuan utama penelitian. Jadi hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama, kapasitas wisata pada kawasan sensitif ternyata jauh lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan menggunakan metode PCC atau RCC yang umum digunakan. Kedua, faktor paling berpengaruh dalam menentukan daya dukung adalah sensitivitas, habitat, resiko erosi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Ketiga, zona yang dikategorikan sangat sensitif hanya mampu menerima sekitar 10 hingga 15 pengunjung per sesi. Keempat, model holistik ini dinilai lebih realistis karena mempertimbangkan interaksi antar faktor bukan hanya satu aspek saja. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi pengelolaan. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi pengelolaan. Yang pertama, perlu diterapkan zonasi yang ketat dengan memisahkan area konservasi tinggi dari area wisata intensif. Yang kedua, penggunaan jalur wisata khusus seperti boardwalk guna mencegah kerusakan tanah dan vegetasi. Yang ketiga, penerapan rotasi area kunjungan. Ini agar lingkungan memiliki waktu untuk pulih secara alami dan berkala. Keempat, peningkatan edukasi wisatawan. Jadi agar aktivitas wisata dilakukan secara bertanggung jawab dan aman. Kelima, monitoring ekologis jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi seperti sensor lingkungan dan analisis spasial. Oke, selanjutnya adalah keterkaitan dengan studi kelayakan pariwisata.
Jadi artikel ini sangat relevan dengan studi kelayakan pariwisata yang kita pelajari, khususnya dalam aspek kelayakan lingkungan. Jadi model holistik yang ditawarkan mendukung penentuan batas kunjungan yang lebih akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam feasibility study. Selain itu, pendekatan ini relevan dalam yang pertama, analisis resiko lingkungan. Yang kedua, perencanaan zonasi. Yang ketiga adalah strategi pengelolaan destinasi berkelanjutan. Dan model ini juga cocok diterapkan pada destinasi sensitif di Indonesia seperti Kawah Ijen, Komodo, Raja Ampat, Baluran, dan Bromo. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan keterbatasan penelitian. Jadi penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah pendekatan paling komprehensif dibandingkan metode TCC konvensional. Yang kedua menggabungkan variabel ekologis, sosial, manajerial, dan spasial. Yang ketiga adalah pemanfaatan JIS yang meningkatkan akurasi dan visualisasi zona sensitif, namun juga memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah yang pertama, membutuhkan data ekologis yang sangat lengkap, biaya pengumpulan data relatif besar, memerlukan keahlian teknis khusus terutama dalam GIS dan ekologi, dan yang terakhir adalah validasi lapangan harus dilakukan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah insight dan kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, model holistik dalam menghitung tourism carrying capacity sangat layak dijadikan pendekatan utama bagi destinasi ekologi sensitif. Untuk menerapkan model ini, pemerintah dan pengelola destinasi perlu yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan data. Yang kedua, memperkuat kapasitas pengawasan. Yang ketiga, mengembangkan sistem monitoring lingkungan. Jadi artikel ini memberikan kerangka kerja yang kuat dan berbasis sains dalam menentukan batas kunjungan wisata yang realistis sekaligus melindungi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pendekatan holistik ini sangat bermanfaat bagi akademisi, peneliti, dan pengelola destinasi dalam menyusun kebijakan pariwisata berkelanjutan yang lebih efektif. Sekian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.